Halo teman-teman investor semuanya, ketemu lagi dengan Roy di sini. Di video kali ini saya akan membahas mengenai sektor perbankan lagi gitu ya, khususnya karena dalam beberapa minggu ini sektor perbankan ini rally dan kita akan coba mundur lagi nanti ngelihat apa yang sudah pernah kita bahas dan apakah ini atau sentimen ini, kondisi ini jangan sampai membuat teman-teman akhirnya merasa FOMO gitu ya di sektor banking yang harganya sudah rally. So, mari kita bahas. Seperti biasa teman-teman, disclaimer on, konten ini sifatnya adalah investment research, tidak ada akan jual beli dan bukan rekomendasi. Pertama, kita flashback ya ke masa-masa di mana saat itu harga saham sektor perbankan itu lagi dibanding-bandingnya. BBRI itu 4.400 gitu ya, banyak teman-teman komen makin turun nih bang, makin turun gitu ya. Ya nggak apa-apa juga gitu ya. Itu adalah kondisi di awal Juni 2024. Tapi sekarang arah anginnya berubah teman-teman. Sektor perbankan rebound karena proyeksi mengenai suku bunga yang melandai dan akhirnya ketika dirilis ternyata beneran bahwa data inflasinya di US itu turun gitu ya sampai 3,3% dan ekspektasi para pelaku pasar adalah the Fed gitu ya akan menurunkan tingkat suku bunga gitu ya. Ketika itu turun, diproyeksi ekonominya akan bergairah lagi ya dan sektor banking ya ramai lagi orang-orang untuk melakukan transaksi, ada ekonomi yang mulai bergerak, properti juga bangkit, snowballnya kemana-mana gitu ya. Tapi dari hal ini kita belajar bahwa penting sekali sentimen itu mempengaruhi market gitu ya. Kita selalu berharap pinginnya sentimen yang positif gitu. Jadi kalau sentimennya positif seperti sekarang ini, arah mata anginnya berubah. Tadinya ke selatan gitu ya, turun gitu ya, terus sekarang ke utara nih, naik. Ini juga membuat pelaku pasar bisa apa? Kalau mereka adalah pelaku pasar yang baru, yang psikologinya belum stabil, yang masih banyak ikut-ikutan, biasanya jadi FOMO gitu ya. Psikologinya bergejolak. Tadinya sudah pengen antri di BBRI harga 4.000 gitu ya. Dikasih BBRI 4.100 belum beli, ntar nunggu 4.000, nunggu 3.900, nunggu paling bottom. Tahunya rebound, ketinggalan HK-nya di 4.900. Kalau minggu depan atau 2 minggu lagi tiba-tiba turun, waduh nyangkut lagi nih BBRI lah, fundamental gimana dan lain-lain. Jadi psikologinya bisa kacau kalau semata-mata mengikuti arah atau sentimen yang sangat dinamis terjadi di market, sehingga sentimen-sentimen yang baru atau fresh sentimen itu seolah-olah tuh mengaburkan faktor-faktor sentimen yang terjadi sebelumnya gitu. Apa sih sentimen banking sebelumnya yang terjadi? Dua hal utama sebenarnya itu mengenai likuiditas perbankan ya yang katanya saling berebut sehingga mereka ngasih return deposito yang ketinggian, akhirnya ya mengurangi profit marginnya perbankan gitu ya. Atau cerita lainnya adalah sudut pandang mengenai kegagalan kredit atau gagal bayar para nasabah-nasabah perbankan ya, karena mungkin faktor ekonomi yang belum pulih, usaha mereka yang gagal, disangkut pautin ke judi online, sehingga mereka tidak mampu untuk melunasi pinjaman NPL ya, non performing loan, menjadi concern ya 1-2 bulan sebelumnya ketika harga saham sektor perbankan itu dihajar beneran. Tetapi terlepas dari kenaikan dari BBRI gitu ya, dari 4.100, 4.200 sekarang ini 4.900, naik 15%-an lebih gitu ya. Tapi satu hal yang saya catat adalah bahwa capital outflow, modal yang keluar, investor asing big money yang narik duitnya, jual sahamnya di IHSG belum balik nih teman-teman. Bagaimanapun ini bukan masalah tentang bandarmologi atau apa gitu, enggak, saya enggak bahas ke arah sana. Saya hanya meng-highlight masalah pentingnya investor-investor besar mempercayai IHSG adalah pasar yang mereka pilih untuk berinvestasi. Aktual buktinya bahwa hal itu terjadi adalah capital inflow, modal yang masuk lagi kembali kepada IHSG. Jumlah uang yang ketarik dari IHSG itu gede banget ya. Untuk BBRI sendiri saja itu triliunan gitu ya. Dikombinasikan dengan beberapa yang lain lagi, jelas nominalnya cukup besar. Dan sampai saat ini meskipun banking ini sahamnya sudah mulai naik, tapi belum kembali duitnya gitu ya. Jadi kalau ini belum kembali, maka ya potensi untuk harga saham itu naik lagi gitu ya, lebih rally lagi, menurut saya menjadi kurang
kurang sentimen, kurang nendang gitu ya. Karena modal gedenya itulah yang bisa mendorong saham-saham bergerak lebih tinggi, khususnya saham-saham yang big caps. Nah, kalau kita lihat dari pergerakan investor asing dari 1 Juni sampai 12 Juli kemarin hari Jumat gitu ya. BBCA itu banyak akumulasi dari foreign investor, tetapi untuk BBRI itu sedang big distribusi. Di sini kalau teman-teman pakai Stockbit ini bisa langsung didapat gitu ya. Big akum dan big distri artinya kalau yang akum berarti dia sedang kumpulin, kalau distribusi itu sedang buang, sedang dijual gitu ya. Ya yang nampung berarti investor lokal. Gitu. Dan apakah investor lokal itu selalu tidak senendang investor foreign gitu ya? Enggak juga sebenarnya. Buktinya bahwa dari 4.100 BBRI juga dibawa naik gitu ya. Tapi balik lagi kita tidak bisa memungkiri kekuatan investor asing big money yang ketika mereka nge-HK itu bisa mengerek pergerakan harga saham lebih cepat. Sebaliknya kalau mereka exit di DAM juga penurunannya juga cepat juga gitu ya. Nah, kondisi BBRI juga terjadi di BBNI ya, sedikit terjadi di BMRI dan di ini salah nih, harusnya di BRIS gitu ya. Di BRIS juga tidak terlalu banyak distribusi statusnya, tapi masih akumulasi gitu ya. Teman-teman bisa kombinasikan nanti, bisa lihat di Stockbit sendiri. Saya salah ngambil data di sini. Nah, bagi teman-teman yang kemarin sudah ngantri tapi nggak dapet, atau sekarang mungkin sedang FOMO gitu ya. Ini saya flashback, teman-teman boleh nonton lagi video sebelumnya. Jadi yang terjadi saat kemarin lagi sentimennya bener-bener jelek ya, yang dikhawatirkan dari BBRI adalah NPL gitu ya. NPL yang sehingga membawa BBRI turun sampai ke 4.100 dengan banyak sekali sentimen-sentimen yang disangkut pautkan, dan salah satu cara yang saya coba ambil adalah cara untuk beli cicil saat itu. Dimana startnya dibeli dari 4.500, 4.000 dan 3.600 gitu ya. Nah, kalau teman-teman melakukan strategi ini, maka kemungkinan ada dua gitu ya. Kalau teman-teman stick, maka kita setidaknya dapat 40% porsi, karena kemarin beli di harga 4.500 dan sekarang sudah profit hampir 10% gitu ya. Atau misalkan kalau teman-teman juga ngantri di beberapa titik, seperti saya tidak sekaku ini gitu ya prakteknya, tapi jaraknya memang cukup lumayan. Sekarang porsi saham yang saya cicil ini, BBRI khususnya, itu sudah memenuhi 60%-an. Jadi saya masih tunggu lagi untuk momen yang bagus untuk ngisi 40% sisanya. BMRI juga sama, mereka juga ada isu mengenai NPL juga gitu ya. Net interest marginnya turun juga, jadi harganya juga dibawa turun, dan mereka tuh sempat beberapa kali saham-saham banking itu benar-benar di bawah seret turun. BMRI juga sama, saya selalu menggunakan sistem beli cicil gitu ya, ketimbang beli yang langsung all in, karena mempertimbangkan faktor tadi ya, dinamisme market yang volatile juga saat itu. Jadi meskipun marketnya nggak terlalu volatile, saya lebih tetap pilih strategi cicil-cicil gitu ya. Jadi saat itu kalau teman-teman ingin lihat pembahasan ini lebih detail, kalian bisa tonton video sebelumnya, silakan cari mengenai pembahasan ide untuk cicil-cicil saham banking gitu ya. Jadi kalau teman-teman tertarik dengan sektor banking atau bahkan sektor lain yang sedang rally gitu ya, pertama kita harus aware bahwa sentimen di market itu sangat dinamis. Bulan 3, bulan 2, bulan 3, bulan 4 sentimen di banking itu positif, harga sahamnya pada rally, BBRI 6.000, BMRI hampir 6.500. Kemudian di sisi di sisi 6.500 atau 7.500. Jadi kalau teman-teman tertarik dengan saham banking gitu ya, apa yang perlu kita pertimbangkan? Pertama, kita harus tahu bahwa market itu sangat dinamis dengan sentimen-sentimennya. 234 ya, bulan 234 BBRI kelihatannya sentimennya begitu positif, orang lihatnya outlook-nya bagus gitu ya. BBRI pun 6.000 lewat gitu ya, 6.000 lewat. Tapi kemudian bulan 5, 6 tiba-tiba geser, mulai worry NPL dan lain-lain, digoreng sana sini, judol dan lain sebagainya. BBRI 4.000-an gitu ya, turunnya cukup dalam dari 6.000-an ke 4.000-an gitu ya. Tapi kalau kita ngikutin sentimen ini terus, maka kalau kita adalah investor, kita jadi ribet dan pusing sendiri. Justru ketika kita milih sebagai investor,
Kalau kita ngerasa bahwa saham yang kita beli itu harganya murah, sesuai dengan analisa yang kita lakukan, ya kita tinggal hold dulu gitu ya. Saya bukan tipe yang beli misalnya kemarin dapat 4.200, AVG-nya 4.300, terus 5.000 kabur lagi berharap turun lagi, enggak sih. Saya tetap yakin BBRI itu akan kembali ke puncak sebelumnya ya, di harga 6.000-an. Menurut saya sih BBRI masih fair diapresiasi di harga itu. Tentu saja PR-nya dia mengenai NPL dan lain sebagainya itu harus rapih lagi, harus benar lagi gitu. Kinerja juga harus bagus lagi, harus konsisten. Dan saya cukup optimis terhadap proyeksi itu gitu ya. Nah, apakah dengan sentimen market yang sekarang ini sedang positif karena inflasi itu melandai, ada ekspektasi untuk The Fed menurunkan suku bunga, membuat kita melupakan bahwa sebenarnya fear faktornya itu belum hilang loh teman-teman ya. NPL-nya BBRI apakah sudah membaik, sudah selesai masalahnya? Yang belum juga gitu ya. Kita harus tunggu laporan kuartal 2-nya rilis, terkonfirmasi dari sana apakah ada perbaikan, apakah ada improvement. Nah itu kita bisa jadikan dasar tambahan untuk kita tetap hold, nambah atau gimana strateginya gitu ya. Jadi faktor-faktor fear sebelumnya yang menurut saya juga valid juga ada muncul hal-hal tersebut, itu sebenarnya juga belum hilang dan gak bisa kita anggap hilang meskipun sekarang sentimennya lagi positif. Jadi saya tutup dengan catatan akhir, penting bagi kita itu investor punya strategi lah gitu ya. Strategi, kita berharap strategi kita itu kita sudah beli cicil sampai 100%, porsinya full terus naik gitu. Wah, enak-enak bener kalau kayak begitu gitu ya. Jadi itu keinginan dan wajar-wajar aja, tapi kita harus fair juga bahwa ya inilah market, satu-satunya yang pasti di market adalah ketidakpastian. Hati-hati kalau ada yang menggaransi kalian dengan keuntungan dan lain sebagainya, hati-hati gitu ya. Jadi kalau saya pribadi, maka ya inilah yang saya lakukan, saya beli cicil-cicil saja. Kalau teman-teman juga beli cicil dengan strategi bertahap kemarin, saya assume saya juga ya porsinya di kisaran 60%-an. Kapan saya akan penuhkan portofolionya? Ya tinggal tunggu momen yang bagus aja. Dan saya juga tidak khawatir kalau saya akhirnya harus average up gitu ya. Dan saya belum pertimbangkan untuk itu sekarang ini, karena ngelihat tadi ya capital inflow yang belum terlalu masif seperti bulan-bulan awal tahun. Sehingga saya ngelihat ya kalau dia turun lagi pun masih mungkin gitu ya. Apa kuncinya supaya sektor banking ini kembali berjaya? BBRI 6.000, BBNI berapa? 6.000-an, BMRI 6.500 ke atas gitu ya. Dua, yaitu satu tadi fear faktornya sektor banking, NPL, likuiditas dan lain-lain, suku bunga itu melandai. Hilang sih nggak mungkin, tapi ya turun bahkan sudah tidak menjadi kekhawatiran besar bagi para investor. Dan yang kedua, kembalinya capital flow dari para big money. Sudah sering saya lihat gitu ya, ketika kondisi gonjang-ganjing tiba-tiba arah pasar berubah, itu biasanya capital flow-nya itu datangnya ke banking dulu gitu ya, banking gitu ya. Mungkin akan terjadi lagi, mungkin juga enggak, karena belakangan ini sektor salah satu yang favorit adalah renewable energy dan tambang-tambangan gitu ya. Mungkin aja mereka duluan yang leading, tapi banking itu bisa saya katakan dia pada saatnya para big money itu akhirnya datang lagi ke sektor-sektor banking di IHSG. Jadi kalau misalkan asing keluar, saya sih juga yakin pasti nanti juga akan masuk lagi. Setidaknya itu yang saya yakini sampai saat ini. Itu dia teman-teman sharing saya video kali ini. Semoga bisa memberikan insight dan kita bisa sharing bareng di kolom komentar. Kalau kalian suka, share, like, dan kita bisa diskusi bareng di kolom komentar. Sampai ketemu guys di next video. God bless you. Bye-bye.